Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kata dan yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan pagi hari ini melainkan rasa syukur kita atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bermajelis kembali di Musola Alma Residen, ya, namanya siapa? Al-Ikhlas, ya. Musola Al-Ikhlas, perumahan Alma Residence, Setu, Bekasi, ya, yang untuk pertemuan kalau tidak salah sudah empat kali pertemuan. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan dari rumah, ya, hingga kembali ke rumah senantiasa di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah curahkan pahalanya yang terbaik untuk kita, yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kita di kehidupan akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita untuk tahsin, ya, kajian tahsin, tuntunan tahsin dan kaidah tajwid, yang mana kita sudah di pekan yang lalu sudah melewati pada pembahasan tentang huruf apa saja yang keluar dari tenggorokan bagian tengah atau wasatul haq, huruf-huruf tenggorokan yang keluar dari bagian tengah, ya. Saya harapkan materi-materi yang sebelumnya pun tolong untuk diingat-ingat atau diulang-ulang kembali, agar nanti semakin kesana materinya antum sudah bisa memakluminya, terlebih alhamdulillah bisa dipahami dengan baik, ya, agar tidak terlalu tertinggal. Karena materi ini insyaallah walaupun ini akan selalu anak ulang-ulang untuk memurojaahnya, karena kalau tidak diulang ilmu ini ibarat hewan ternak perlu diikat. Kalau nggak diikat dia kemana-mana, bahkan hilang, nggak kembali lagi, ya. Perlunya mengikat ilmu itu dengan mengulang-ulang atau memurojaah. Baik. Di pekan yang lalu sedikit kita ulas kembali, ada dua huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Yang pertama adalah huruf H dan yang kedua adalah huruf Ain. Di mana areanya atau tempat keluar kedua huruf tersebut, yaitu mantiqatu lisanil mizmar, yaitu di area katup epiglottis, ya. Secara biologinya bahasanya katup epiglottis, atau yang dalam bahasa Arabnya lisanul mizmar, yaitu lidah kecil seperti lidah, ya, bagian organ tubuh kita yang sangat penting fungsinya, yang mana kita kemarin sudah sampaikan, bila mana tidak ada organ tersebut maka dipastikan seorang akan tersendak dan bahkan berbahaya, ya, karena ini
organ ini akan menutup ketika saluran trachea kita ketika kita makan ataupun ketika kita sedang minum. Ya, jadi proses ini anggota ini sangat luar biasa fungsinya. Ya. Nah, di sanalah di area lisanul mizmar huruf ha dan ain keluar. Ha, hi, hu, bah. Yang kedua a, ain, au. Kenapa bisa berbeda dari dua huruf tersebut? Masih ingat Pak Dedi? Satu makhraj namun keluarnya berbeda. Kita tidak akan bahas dulu sifatnya. Kita akan bahas dulu yang menjadi tempat keluar dari dua huruf tersebut. Masih ingat? Ada ingat? Kemarin Pak Dedi doang ya? Nah, jadi tanya-tanya Pak Dedi aja dah. Atau Pak Ardian yang sudah pernah belajar, masih ingat nggak? Kenapa dari tempat keluar yang sama kok bunyinya berbeda? Baik, Anda ulanglah. Disebabkan dari lisanul mizmar, dari anggota tersebut ya, dari organ tersebut, pengucapannya kenapa bisa berbeda? Karena ketika pengucapan huruf H itu si katup epiglottis tersebut itu hanya mendekat saja dengan dinding tenggorokan, sedangkan huruf Ain itu sampai menempel, bahkan menekan pada dinding tenggorokan bagian tengah. Ya, kalau H tidak, dia hanya mendekat saja. Artinya udaranya ketika Ain dia menempel dan menekan sehingga tidak ada celah udara untuk keluar. Makanya bunyinya berbeda. Ain, au, ba. Ya. Kemudian kalau H dia hanya mendekat, tidak sampai menekan dinding sehingga udaranya keluar. Makanya bunyinya itu samar, atau dalam istilahnya pada sifatnya hamas. Kalau tidak jelas, kenapa? Menutup nafas ya. Makanya ada suara itu kalau ada angin dia akan terdengarnya kurang jelas, kayak kita azan aja di musola atau di masjid, ketika sedang angin kenceng-kencengnya itu akan teralihkan, yang harusnya ke arahnya ke barat misalnya, tapi karena ada angin itu akan teralihkan bunyinya, seolah-olah suara itu ada di sebelah selatan atau utara. Nah, begitu juga ketika H di sini, H ini hanya mendekat, maka bunyinya pun tidak terlalu ini ya, jadi tidak jelas karena efek dari udara yang keluar. Sedangkan kalau huruf Ain karena dia ditutup, maka jelas bunyinya satu arah ya. Baik. Nanti insya Allah kita akan sambil praktek. Baik, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu bagian tenggorokan yang ketiga. Jadi kita sudah masuk pada bagian tenggorokan yang ketiga, yaitu yang disebut dengan aqsal halq ya. Jadi pertama, bagian yang pertama itu namanya adnal halq, yang kedua wasatul halq, dan yang ketiga bagian tenggorokan yang ketiga disebut dengan aqsal halq ya, yaitu tenggorokan bagian bawah atau tenggorokan bagian huruf-huruf yang keluar dari bagian yang paling terjauh, huruf yang paling jauh dari keluarnya suara kita, yaitu mulut. Dua huruf yang paling jauh ya, letak keluarnya itu adalah dua huruf ini, yaitu pertama huruf H dan yang kedua huruf A. H dan A. Jelas nggak Pak? Mohon maaf nih, soalnya agak-agak bindeng. Tapi insya Allah dua huruf ini nggak kaitannya dengan apa ya, dengan pangkal hidung kita.
Karena kalau huruf hijaiyah yang bersinggungan dengan pangkal hidung kita cuma dua, huruf mim dan huruf nun, selebihnya tidak ada. Makanya ketika ada orang baca salah, dalam artian yang harusnya nggak keluar dari sini, dia dikeluarkan dari sini. Nah, ini bukan tempatnya, karena tempatnya huruf yang pangkal hidung itu ada hanya huruf mim dan huruf nun. Ya, yang selebihnya ya mungkin hanya sedikit mengurangi bunyi aja, tapi dia tidak akan mempengaruhi pada tempat keluarnya. Taib. Ada berapa tadi hurufnya? Ada dua, yaitu huruf H dan huruf Hamzah ya. Kalau kita nyebutnya huruf hijaiyah itu pertama huruf H dan huruf Hamzah. Ya, kalau kita sudah beri A berarti sudah berharokat dengan harokat fathah. Kalau H memang huruf hijaiyah sebutannya adalah dengan H. Baik, dua huruf tersebut di mana area yang tepat bawah tadi ya, itu mantiqatul autaris sautiyah. Mantiqatul autaris sautiyati, yaitu yang keluar dari area pita suara. Yaitu dua huruf tersebut, H dan Hamzah ini keluar dari area pita suara. Baik. Kalau antum mau lihat ya, nanti tadi bisa browsing pita suara kita itu ada dua, Pak. Kalau diwarnakan itu ada warnanya putih, ada dua. Makanya pita itu biasanya ada ujungnya kanan kiri, ujung kanan kiri. Dibuat sebuah pita itu ada dua, warnanya putih. Nah, itulah yang kalau itu tidak ada maka orang tidak akan punya bunyi. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang lisanul mizmar, ini kita bahas organ pelafalan lain, yaitu pita suara. Pasti orang nggak akan bisa ngomong, Pak. Bisa ngomong cuman ya nggak jelas. Dalam artian bunyinya nggak keluar. Makanya orang harus ketika ada kanker misalnya di pita suaranya, penyakit ini sangat kerugian banget ya. Karena ini adalah salah satu bukti bahasanya seberapapun yang Allah ciptakan untuk kita, sekecil apapun, pasti ada manfaat besar di dalamnya. Ya, kita kembali lagi syukur kita kepada Allah ini. Coba lihat apa yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, padahal kayaknya biasa, artinya suatu yang kecil tapi manfaatnya luar biasa. Orang harus ratusan juta untuk memperbaiki pita suara, bahkan auzubillah min zalik, ada orang yang harus mengoperasi suaranya untuk auzubillah, untuk merubah dia status kelamin. Ya, status kelamin yang harusnya dia suaranya perempuan dibikin seperti halus. Ya, ini enggak masalah ya. Allah berikan penciptaan yang sempurna, sesempurnanya penciptakan ya, fi ahsani taqwim ya, tapi malah dirubah. Seharusnya apa yang sudah Allah berikan ini dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, kita sudah kenal tadi, dua huruf dari area ini adalah huruf Hamzah dan huruf H. Maka berikan haknya
pada dua huruf ini sebagaimana mesti yang Allah kehendaki. Ya, jangan dirusak. Lain hal kalau memang mungkin rusak karena sebab faktor hal lainnya yang di luar unsur syar'i. Ya. Baik. Lanjut, fokus pada dua huruf ini. Antum bisa catat nanti, Pak. Dari dua huruf ini sebagai praktik kita, coba antum bisa ikutin, Pak. Pertama dulu kita huruf H. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Lagi ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ya. Jangan langsung ditutup bah. Seharusnya tidak menutup ya. Karena karakter dari huruf H ya. Jadi yang pertama adalah huruf H. Kita fokus huruf H. H dalam keadaan sukun. Tahu ya sukun ya? Atau dalam keadaan mati lah. Tanda mati sukun. Maupun dalam keadaan berharokat ya. Ini pita suaranya ini terbukanya ya. Bitaba'udihima atau bi'in fitahil juz'i. Jadi dalam keadaan dia sukun ataupun di dalam keadaan dia berharokat. Ini dalam keadaan ketika dia berharokat, maka ini prosesnya lebih jauh terbuka. Jadi bahasan utamanya huruf H ketika dia sukun mau berharokat. Ini sama namanya. Suaranya dalam keadaan terbuka, tidak tertutup. Itu catatan penting. Ketika dia berharokat maupun dalam keadaan sukun, maka si H ini pita suaranya dalam keadaan terbuka. Ya, bi'in fitahihima ya, bi'in fitahihima juz'i. Walaupun dalam keadaan terbuka ini hanya sebagian saja. Ha hi hu bah, ha hi hu bah. Sama, keduanya dalam keadaan sukun terbuka, namun terbukanya ini dengan terbuka yang sebagian saja, tidak terlalu lebar. Tidak terlalu lebar. Kemudian kenapa kok bisa berbeda dengan hamzah? Coba kita buktikan. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Jangan terlalu kuat ya. Kalau terlalu kuat nanti dia naik sehingga bunyinya keluarnya ain. Ini sering tertukar kadang. Kita melafalkan hamzah ya, namun yang bunyinya keluarnya adalah ain. Atau ketika melafalkan huruf ain yang sudah kita lewati di pekan yang lalu, malah keluarnya bunyinya malah hamzah. Karena kurang memperhatikan yang mana mesti harusnya dia keluar dari tempat mana. Ya, kita ulang lagi. A, I, U, ba. Ya, lagi. A, I, U, ba. Lagi. A hi hu bah. Baik. Jadi tidak terlalu kuat ketika dia sukun. Karena kecenderungan ketika dia sukun larinya ke, jadi naik, pindah ke atas. Kenapa bisa berbeda dengan huruf hamzah? Karena yang pertama, keadaan hamzah, huruf hamzah ketika dia sukun adalah binti baqil wataraini sautaini, yaitu dengan dua pita suaranya ini tertutup. Berbeda ya. Hamzah ketika dia dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati, dia kebalikan dari huruf H, yaitu pita suaranya tertutup. Dua pita suaranya tertutup atau menutup ya. Dan dalam keadaan dia berharokat, hamzah ketika berharokat, maka prosesnya adalah bitaba'udihima, yaitu pita suaranya ya, dua pita suaranya tersebut ini dalam keadaan terbuka dan sempurna.
artinya bukaannya lebih lebar, berbeda dengan huruf H tadi yang hanya sebagian saja ya. Jadi kalau H terbukanya segini ya, terbukanya segini pita suaranya. Kalau huruf hamzah ketika dia berharokat terbukanya lebih lebar ya. Hamzah ketika dia sukun menutup pita suaranya, sedangkan huruf H tidak terbuka tapi sebagian saja. Baik, ini perlu diingat. Kenapa? Bisa dari satu tempat yang sama namun bunyinya berbeda. Baik. Jangan sampai nanti malah kita menambah ya. Misalnya huruf hamzah malah keluarnya ada samar huruf H, ya. Tidak demikian, karena huruf berharokat ketika dia berharokat maka bukaannya lebih besar. I, U, ba ya. Ketika dia sukun dia malah menutup ba ya. Baik, pahimtum sampai di sini. Jadi perbedaannya itu ya. Sekali lagi, huruf H dalam keadaan harokat maupun dalam keadaan sukun pita suaranya terbuka walaupun hanya sebagian saja. Artinya dalam sebagian bukaannya nggak terlebar ya, sedang bukaannya. Tapi kalau huruf hamzah ada dua keadaan. Ketika dia sukun dia merapat pita suaranya menempel dua-duanya, sedangkan ketika dia berharokat maka dia terbuka pita suaranya secara sempurna atau lebih lebar bukaannya. Baik, kita langsung menuju ke bagian atau baris pilihan yang ada di halaman. Kita akan bahas huruf hamzah, huruf H dulu ya. Huruf hamzah dulu lah, huruf yang pertama ada di halaman apa itu ya, 37 baris pertama. Silakan antum dengarkan, simak, kemudian ikuti. A, I, U, ba, U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Ayo Pak. Wahid, Isnain, Salasa, mulai. A'iuba U'an Ali'akna Minal mu'mini an ali'a. Wah, ini kalau paduan suara baru mulai. Jadi ada kayak ada suara 1, 2, 3 ya. Ayo. A, I, U, ba. Ayo Pak. A'iuba. Jadi harus dibuka ya. Ketika dia berharokat fathah, A dibuka lebih lebar. A, I berarti agak sedikit menyempit. I ya, I. Masih ingat ya, ketika dia berharokat kasrah maka rahangnya tetap terbuka, hanya lidah bagian tengahnya sedikit naik. I, A, I ya, rahangnya sama bukaannya, tapi bedanya hanya di lidahnya saja. Bagian tengah lidahnya ketika dia berharokat kasrah sedikit naik. I, A, I. Nah, U berarti dua mulut ya, dua bibir kita ini maju ke depan bertemu. U mendekat dua bibirnya. U, A, I, U. Harus jelas, jangan ragu-ragu, jangan ngambang ya. Jangan A, I, nah, U, kurang. A, I, U. Ulangi ya.
A I U ba. Ayo ikutin. Ulang. Ayo. A I U ba. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ya, hati-hati di sini nih. Ketika mengucapkan lafal mu'ni, nah ini mu. Nah, tapi tadi saya awal sudah katakan hamzah bisa tertukar menjadi huruf ain. Karena apa? Ketika dhammah, ini kan si bibir ini maju ke depan. Mau nggak mau biasanya berpengaruh pada reaksi bagian tenggorokan. Jadi naik, Pak. Mu. Harusnya tidak demikian. Makanya jangan kuat-kuat. Mu. Ya. Jangan mu. Ya, minal mu'ni, bukan mu'ni. Minal mu'ni. Ini salah. Minal mu'ni. Ya, baik. Kita ulang. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Ma'i an ani'a. Boleh diulang lagi? A I U ba. A I U ba. U an ani'a na. U an ani'a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Ma'i an ani'a. Baik, bisa dicoba ya satu persatu. Pak Dedi, coba lihat absennya. Kayaknya absennya banyak yang hadir. Oh iya, insyaallah. Baik. Tafadhol dari Pak Dedi. A I U ba. U an ani'a na. Lagi ulangi. U an ani a na. U an ani'a na. A na. U an ani'a na. Baik. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Baik. Ulang lagi Pak Dedi. A I U ba. U an ani'a na. Ini ya, nanya pendek. A na. U an ani'a. Minal mu'ni. Mu'ni lebih ditekan, tapi jangan berlebihan. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ya. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a na. Ani. An ani'a. Ya, ani'a. Ma'i an ani'a. Ma'i an ani'a. Ya, baik. Lanjut Pak Danan. Danan ya, Pak Danan. Fadhol Pak Danan. A I U ba. U an ani'a na. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Ya, ma'i an ani'a. Ma'i an ani'a. Ya, baik. Ulang lagi Pak Danan. A I U ba. U an ani'a na. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Perhatikan di sini tadi sempat ya. Bagi Pak Dedi sama Pak Danan, ketika pelafal minal mu'ni ini hilang. Di sana ada huruf waw ya. Kadang kita suka terkecoh sedikit terpengaruh karena ada waw. Anggap waw itu tidak ada, karena ibaratnya waw itu hanya dudukan doang, bracket kalau ya. Jadi fungsinya hanya dudukan doang, karena hamzah itu ketika dia bersambung dengan huruf sebelumnya, nah dia butuh tempat. Nah tempatnya ini ya bisa tempat hanya waw ya, walaupun terkadang ya juga bisa. Cuma karena di sini huruf sebelumnya dhammah, maka waw sebagai tempat dudukannya.
Beda ketika dia harokat kasrah, maka si hamzah ini menepati huruf ya. Ya, tapi sekali lagi tidak mempunyai fungsi apa-apa, hanya penempatan tulisan aja. Dari segi bunyi dia tidak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi jangan sampai kita ragu dalam hal melafalkannya. Kadang bunyinya muni. Jadi justru malah huruf hamzahnya yang kurang eksis. Ya, kurang eksis. Harusnya udah lupakan saja, langsung ke hamzahnya. Mu'ni. Karena memang kenapa bisa demikian? Karena waw itu huruf yang keluar dari dua bibir. Waw itu huruf yang keluar dari dua bibir. Jadi memang kecenderungan untuk bisa bunyinya keluar gitu bisa saja terjadi. Jadi biasa. Namun harus sekali lagi ketika kita baca demikian, jangan ada dorongan yang baik di dalam diri kita ataupun dari segi pelafalan kita ini mempengaruhi bunyi hamzah. Karena penempatan huruf hamzah yang hanya menumpang duduk. Ya, mu'ni, jangan mu'ni. Nah, ini ke bawah nih. Wawunya ke bawah. Harusnya minal mu'ni. Ya, abaikan saja huruf wawunya. Kemudian yang kedua, ya, akna, yang sebelumnya, kalimat sebelumnya, dua kata sebelumnya, yaitu mina, setelah mina, sebelum mina, akna, itu ada hamzah. Ya, pertama huruf hamzah yang berharokat fathah, yang kedua hamzah sukun atau mati. Ini juga sering terjadi kekeliruannya di mana? Huruf yang pertamanya benar sudah hamzah, tapi yang keduanya itu bisa menjadi ain. Akna. Harusnya sama. Akna, bukan akna. Atau kebalikannya, huruf pertamanya hamzah, huruf keduanya ain. Nah, tapi yang seringnya huruf hamzah, kemudian huruf yang keduanya yang harusnya dibaca hamzah, dibacanya ain. Karena apa tadi? Tekanan yang berlebih ketika sehingga berubah naik ke bagian tenggorokan yang tengah yang merupakan tempat keluarnya huruf ain. Jadi posisikan akna. Ayo sama-sama. Akna. Jangan ragu-ragu ya, karena takut nyungsep. Akhirnya ya takut nyungsep, akhirnya hati-hati, main halus gitu ibaratnya. Main halus saja. Jangan akhirnya ana. Ya malah hilang. Ana. Nah, ini nggak boleh. Harusnya lebih ambil, jangan ragu-ragu, tapi ingat jangan juga berlebihan. Akna. Ani akna. Ya, baik, seperti itu ya. Ini catatan, karena ini sering terjadi ketika melafalkannya demikian. Baik, berikutnya Pak Budi, tafadhol. Panjang Pak. Lagi aiuba. Lagi aiuba. Lanjut. Uan. Ani akna. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i'an. Ani'a. Ma'i'an. Ma'i'an. Ani'a. Ya, bagian paling belakang Pak. Ma'i'an. Ani'a. Dua kata dari belakang. Ya, panjang. Ma'i'an. Ani'a. Iya, Pak Budi ini senang yang cepet-cepet. Ada mungkin bisa jadi terpengaruh sama di tempat lokasi kerjanya, orangnya cekatan. Jadi bacanya cupennya cepat selesai. Baik, Pak Budi lagi yuk.
A I U ba. A I U ba. Ya, kalau perlu nanti digarisi bawahi. A I U ba. A I U ba. Jadi ada 4 kata ya, sudah ya. A I U ba. A I U ba. Berikutnya U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma i an ani a. Ma I an a ni a. Ma i an ani a. Ma I ma Ma i an ma I an ani a. ani a. Ya, baik. Berikutnya varian. A I U ba U an a na minal mu'ni ma I an ani a. Baik. Lagi Pak Ardi. A I U ba U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Baik. Ya. Pak, salah satu cara pembelajaran kita adalah bukan hanya sekedar kita bisa melafalkan, tapi bagaimana sebaiknya pendengaran kita pun ikut dalam hal mendengar berulang-ulang apa yang dibacakan orang lain. Artinya tentunya dengan bacaan orang yang lebih baik bacaannya dibanding dengan bacaan kita. Makanya sebuah kenapa? Biar fungsinya itu dua-duanya antara lafal kita dengan telinga kita ini berfungsi baik dengan sama. Jangan kita mendengarkannya beda, dalam melafalkannya beda. Ya, dengan mendengarkan dengan melafalkannya berbeda. Ya. Baik, jadi tolong yang membaca ataupun yang sedang mendengarkan itu sama posisinya. Sama-sama memperhatikan, jangan dilewatkan, sedikit pun jangan dilewatkan, karena boleh jadi dari yang proses mendengar itu lebih cepat, menyimak itu, mendengar itu lebih cepat dibanding kita lebih dengan melafalkannya terus menerus tapi tanpa mendengar. Karena dengar juga proses yang tidak benar, keduanya harus melafalkan atau mendengarkan dulu kemudian melafalkan, seterusnya begitu, berputar-putar. Taib, huruf yang kedua yaitu huruf H. Ya, jadi ingat ya, pertama huruf hamzah, yang kedua huruf H, huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. H, hi, hu, bah, ada di halaman 38 belakangnya ya, ada di baris dari baris kedua ya, dari bawah. Baik. Antum bisa dengarkan, simak. Ha hi hu bah. Ayo ikuti. Ha hi hu bah. Ulangi. Ha hi hu bah. Lagi Pak. Ha hi hu bah. Hu han hani ha na. Hu han hani ha na. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Diulang, boleh diulang. Hahi hubah. Hahi hubah. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Baik, dimulai lagi dari Pak Dedi. Tafadhol. Hahi hubah. Lagi. Hahi hubah. Ya, benar, sebelum baik dalam keadaan harokat fathah, kasroh maupun domah, pokoknya jangan sampai mahrotnya keluar atau berubah. Hahi hubah. Hahi hubah. Jangan karena hahi
hi, nah ini beda. Ha hi hu, nah ini udah beda, tekanannya beda. Jadi agak sedikit naik ke atas. Jadi di antara ketika berangkat ke harokat kasrah malah di tengah-tengahnya, tengah antara tenggorokan bawah dengan tenggorokan tengah. Baik, diulang lagi Pak Didi. Ha ha ha. Ya lagi. Ha hi hu bah. Nah itu jatuhnya ha. Iya tipis. Agak ke dalam lagi, bawah lagi. Ha. Aha. Coba dari hamzah. Jadi kalau tekniknya kalau kita ambil dari hamzah. Aha. Kan satu tempat tuh. Aha. Jangan naikin. Aha. Ayah. Hari. Nah ini boleh. Hari. Harus. Ya, kalau Pak Didi kayaknya lebih lembut yang hari. Harus, bukan harus ya. Harus. Ya, hari-hari. Lagi Pak Didi. Hari-hari. Ya. Aha. Ya. Hahihubah. Ya, jangan buat. Kalau buat pada atas. Bah. Ya. Bah. Jadi orang Sunda ya, Pak Didi? Pak Didi orang Sunda bukan? Oh iya, pantas. Hahihubah. Ya. Kan kalau orang Sunda kan meniherang, China meniherang, bukan herang. Ya. Herang pisan. Ya. Hahihubah. Ya lagi Pak Didi. Lagi, rendahin lagi. Ha. Rendahin lagi ya. Ha. Hi. Hu. Bah. Pokoknya sama ya. Rumusnya tadi kan sama ya. Mau dalam keadaan harokat ataupun dalam keadaan sukun, dia tetap bukaannya, pita suaranya ini hanya separuh saja. Makanya nggak boleh kuat-kuat. Kalau kuat-kuat takut khawatirnya naik ke huruf H. Ya. Hahihubah. Aha. Masih. Aha. Ahi. Nah, jangan naik lagi. Ahi. Masih ada samar. Ahu. Hahihubah. Ya. Hahihubah. Ya, bah. Baik. Ya, hahihubah. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, baik. Lagi Pak Didi sendiri. Rendahin lagi. Ha. Jadi kalau kita ini H itu lebih berat sini, H yang ini. H. Kalau H yang satunya ringan, dia harusnya lebih berat. Kalau masih ngelafalinya masih terlalu ringan, ya harusnya memang ringan, tapi nggak boleh lebih terlalu ringan. Karena terlalu ringan nanti akan jadi huruf H. Lebih ke bawah aja nggak apa-apa. Karena kalau khawatir kita lafalkan ringan, khawatirnya malah naik untuk buat sebagian orang ya. H. H. Lebih berat lagi, turun lagi ke bawah. H. Pak Dedi. H. Hi. Hu. Bah. Nah, taib udah dapet tuh kunci. Ha. Hi. Hu. Bah.
Ya, bah. Bah. Ya, bah. Bah. Kalaupun dialirkan bunyinya, karena memang bunyi H ini bunyinya harus dialirkan. Ya, karena dia punya sifat mengalir sempurna. Tapi khawatir kalau memang belum menguasai banget, kalau terlalu luas malah cenderung naik ke atas. Bah. Bah. Ya. Ha hi hu bah. Lagi, Pak. Hahi hubah. Lanjut sendiri. Huhan hanifah. Lagi huhan hanihah nah. Muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Baik, mungkin proses tekniknya Pak Didi sering dengar aja, sering dengar dulu, kemudian latihannya nggak apa-apa tebal, nggak apa-apa. Sementara waktu tebal dulu nggak apa-apa. Walaupun nanti kalau sudah bisa, sudah dapat, nggak boleh tebal. Nggak boleh gitu. Ini maksudnya buat pancing tetap berada di situ huruf H-nya. Di situ ya. Tapi nggak boleh lebih di sini ya, karena ada yang orang berpendapat huruf H itu di sini Pak suaranya. Di dada, bukan bukan di situ ya. Tapi di tenggorokan bagian bawah H. Baik. Lanjut Pak Danan. Hahi hubah Bah. bah. Ya. Huhan hanihah na. Ya. Minal muhni. Ya. Mahihan haniha. Baik. Lanjut ulang lagi. Hahi hubah huhan hanihah na. Minal muhni mahihan haniha. Ya, baik. Barakallahu fiik. Lanjut Pak Budi. Hahi hubah. Panjang Pak. Hahi hubah. Hahi hubah. Lanjut. Huhan Huhan hanihna hanihah. minal muhni Minal muhni. mahihan Mahihan haniha. haniha. Lagi Pak Budi sendiri, yuk. Hahi hubah. Huhan Huhan hani Huhan hani hahna hahna minal muhni minal muhni mahihan haniha. haniha. Ya, taib. Pak Ardi. Hahi ubah. Lagi Pak. Hahi ubah. Ya. Tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, taib. Lagi Pak. Hahi ubah. Tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, taib. Jadi bisa dipahami ya. Jadi dari dua huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, kenapa bisa berbeda, sudah bisa dipahami ya. Tinggal praktek nih. Terkadang memang teori dengan praktek suka berbeda, lebih susah prakteknya malahan. Ketika kita mempraktekkan atau teorinya sudah paham, prakteknya kadang apa? Faktornya banyak, kemungkinannya bisa karena memang kita sudah terbiasa. Karena logat seseorang Pak, suatu daerah itu kadang berbeda-beda ya. Dari daerah suku mana, dari mana, itu kadang suka mempengaruhi. Nah, hal yang sudah dari tradisi dari daerah tersebut kadang jadi permanen Pak. Sempat saya pernah cerita, ada ustaz saya juga demikian. Huruf fa itu nggak bisa sama sekali. Dia bilang nggak bisa, saya nyerah katanya. Susah, selalu pak,
nggak bisa fa. Padahal kan huruf fa itu huruf yang kelihatan ya, keluar dari di huruf bibir yang mudah terlihat. Beda dengan huruf H yang memang di dalam, atau yang kemarin kita sudah bahas juga kha ya, kha, gha itu di dalam. Kalau huruf fa ini di luar. Saya kasih contoh demikian, fa. Jadi kadang saya agak sungkan juga nyampeinnya, nggak bisa katanya. Jadi beliau jadi tidak mengapa ya ketika seorang, walaupun dia mungkin guru kita, tapi kita mempunyai, Allah berikan kelebihan, kita menyampaikan, dan memang dia butuh tolong diajarkan, sampaikan, karena yang namanya orang berilmu itu tempatnya, kondisinya dimuliakan. Jadi selama dia ini, tapi tetap dengan ketawaduan kita dalam hal menimba ilmu. Artinya beliau lebih kedudukannya buat saya, tapi ketika beliau bertanya tentang huruf yang dimana ada kesulitan buat beliau, maka patut saya untuk menyampaikan. Nggak bisa tetap katanya, tetap nggak bisa. Saya kasih contoh, Pak, ini jangan dua bibir nemunya, tapi mana gigi seri yang bawah ketemu dengan ya gigi seri yang bawah, ya maaf, gigi seri atas bertemu dengan bibir yang bawah, fa, jangan Nah, kalau udah ini karena udah prosesnya udah menempel, dan itu pun gigi pun tidak boleh ditekan, ini nggak boleh ngigit, jadi mengambang saja, hanya mendekat, menyentuh saja, jangan sampai menekan, karena kalau menekan bunyi akan tertutup. Fa. Nah, ini sulit, Pak. Untuk sebagian mungkin ya sudah, kalau memang sudah begitu. Tapi lagi-lagi kita upayakan sebisa mungkin jangan sampai, apalagi model hurufnya bakalan tertukar. Ya, nah ini berat ini kalau yang tertukar. Kalau yang nggak ada tandingannya masih mending, kayak fa tadi nggak ada tandingannya. Ada di dalam bahasa Arab, Pak, hijaiyah nggak ada. Nah, kalau huruf H dengan H ini yang tertukar, nah ini nggak boleh. Upayakannya harus semaksimal mungkin ya, Pak Dedi. Jadi berupaya itu yang poin yang harus kita ingat-ingat, dan kita tentunya dengan kita harus praktekkan. Baik, kita berikutnya sampai di sini dulu. Sudah fahim tuh? Fahim dah? Ya. Ya, kebanyakan ya. Pak Budi kebanyakan, pusing ya. Ya. Ya, 2 huruf saja memang saya nggak akan banyak-banyak, Pak Budi. 2 huruf tapi bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan baik. Baik, kita akan kembali lagi ke mushaf kita, ke Al-Quran kita. Lihat di suratul Fatihah. Bisa kita coba praktik suratul Fatihah ya. Baik, dari 2 huruf yang kita bahas tadi, 2 huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, kita mulai dari Hamzah. Ada nggak di surat Al-Fatihah huruf Hamzah? Dari ayat pertama, dari Bismillah, ada tidak huruf Hamzah? Ayat pertama. Ada huruf Hamzah? Tidak ada. Baik, ayat kedua ada huruf Hamzah? Tidak ada. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lalu bacanya gimana? Kalau nggak alhamdulillah. Iya. Ya, Hamzah. Hanya saja memang kita bingung ya. Terkadang kita bingung. Kita masih sering menyamakan antara Hamzah dengan alif. Padahal kedua huruf tersebut beda dan fungsinya beda, Pak. Ya. Kalau Hamzah jelas dia berharokat. Tapi kalau alif dia tidak berharokat, Pak. Dia hanya sukun.
Jadi dia memanjangkan huruf berikutnya. Kalaupun memang ada di Al-Quran cetakannya, itu tidak disebutkan, tidak dituliskan hamzahnya. Ya, kenapa? Sering cenderung malah bukan hamzah, tapi yang keluar ada tanda kayak kecebong ya kalau saya ngelihat. Kayak kecebong. Shad, padahal itu huruf shad, Pak. Orang ulama-ulama yang ini menyebutnya shad kecil. Ya, huruf shad namun kecil di atas huruf alif. Di belakang itu alif tapi sebenarnya bukan alif, itu hamzah. Hamzah bentuknya begini sebenarnya. Cuman di dalam tata bahasa Arab itu alif dan al itu selalu mengiringi karena bentuk pengkhususan. Alhamdu yang dapat pujian itu khusus, bukan semua orang atau semua makhluk. Alhamdu khusus, pujian itu segala puji bagi siapa? Allah. Makanya dikata pakai huruf alif lam. Ya, makanya jadi kenapa dia diberi tanda shad ini tidak dengan hamzah? Karena bila mana ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ini hilang hamzahnya, mil bukan mi, alhamdulillah. Cara menyambungnya tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, tidak menyambungi, tidak demikian. Boleh Pak dibaca wasal antara bismillah dengan ayat selanjutnya, itu boleh disambung. Atau kalau kita nggak bisa sambung, ya udah berarti Bismillahirrahmanirrahim, baru mulailah keluarlah tuh bunyi hamzahnya. Alhamdu, ya, alhamdu. Jadi ada hamzah di sana ya, diingat. Namun hamzahnya nama hamzah wasal. Kenapa disebut hamzah wasal? Karena dia bisa sambung. Karena hamzah tidak bisa sambung. Ya, ada hamzah namanya hamzah wasal. Baik. Ada di ayat kedua, satu apa dua? Ada dua apa satu? Satu. Ada satu, Pak Ardian, ada satu apa dua? Ayo. Pak Budi, ada satu apa dua? Apa? Yang ayat kedua. Ayat kedua surat Al-Fatihah. Satu apa dua? Ada dua. Satu lagi yang mana? Hi. Hima lafaz Allah, Pak. Hamzah, saya tanyanya Hamzah. Tadi pertama Hamzah pertama alhamdu. Satu. Nggak ada tiga. Dua ada. Pak Ardi, yakinnya apa? Satu. Al-alamina. Iya. Ada al-alamin. Makanya kenapa di sana ada wasal? Ada shad kecil ya. Artinya apa? Ketika kita berhenti misal alhamdulillahi rabb, kita al-alamina, itu bentuk satu kata. Al-alamina, satu kata. Makanya di situ ada hamzah lagi di situ sebenarnya. Cuman kalau teknis kita dalam baca satu ayat dia tidak demikian. Rabbil alaminnya. Makanya dibentuk dibablasin. Hakikatnya sekali lagi, ketika ada huruf yang alif dan kemudian ada diberikan shad kepala kecil di sana, berarti itu namanya hamzah wasal. Gak ada. Iya, ada yang tidak, ada yang tidak. Kalau di mushaf Utsmani itu ada. Di mushaf Utsmani itu ada. Seperti saya yang pakai ini. Di mushaf Utsmani, Pak. Ya, hadiah
orang pergi haji. Jadi ada di sana diberi tanda shad kecil, sama seperti lafaz alhamdu, ya. Taib. Karena kalau dia berdiri sendiri, ini nggak akan bisa. Coba antum baca al-alamina tapi nggak pakai hamzah. Al-alami al, langsung ke lam. Al-alam al, kan nggak bisa. Makanya dikasih hamzah ketika dia berdiri sendiri, atau di dalam keadaan permulaan kata, di dalam permulaan kalimat dia harus dibaca al-alamina. Ya, tapi dalam konteks di sini saat kita membaca, maka itu tidak berlaku hamzah wasal. Ya, tidak berlaku. Artinya dalam sini hilang hamzahnya. Ya, hamzahnya tidak tampak. Ketika tampak, ketika dia berada di awal atau dia berdiri sendiri kata tersebut. Jadi nggak mungkin Pak, kita nggak bisa mengucapkan langsung lam sukun itu, menyebutkannya, ini akan kesulitan. Makanya ulama menerangkan sana, jadi cetakan Sahih Utsmani ini diberikan tanda shad karena sebagai bentuk bahwa kita ingat di sana itu artinya hamzah, yang merupakan ada hamzah yang fungsinya untuk tadi mengambil huruf yang mati untuk menyambungkan dengan huruf yang mati. Huruf yang matinya apa? Atau huruf yang sukunnya? Huruf lam. Karena lam ini kalau ketika dia mati nggak bisa. Huruf apapun nggak bisa Pak kalau nggak ada huruf hamzah terlebih dahulu. Ya. Taib. Berikut yang ketiga, ada dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini konteks kita pahami perkata dulu ya Pak ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, ada di sana huruf hamzahnya? Ada ad-din. Ya. Namun hamzah sekali lagi hamzah wasal. Kemudian iyyaka, ada ya? Ada berapa itu? Di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyya. Ada dua. Ya. Kemudian ihdina. Ada? Yes, ihdinas 1 2 3. Ada 3 ya. Yang mana? Sebelum to itu tanda panjang. Itu huruf mat, alif berarti, bukan hamzah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 ya. Baik. Siratal ladzina. Ada lagi enggak? Ada. 1 2 3. 3 apa 4? 1 2 3. Iya, sama. 4. Ad-dhalin. Pokoknya setiap ada lam yang sukun ketika dia berdiri sendiri, maka di situ ada hamzah, berlaku hamzah. Nah, jadi ada 4. Banyak ternyata huruf hamzah walaupun hamzahnya hamzah yang wasal, ada yang hamzah tidak wasal. Artinya memang dia berdiri bisa berdiri dengan tanpa huruf yang lain. Taib. Kemudian huruf H. Kembali lagi ke atas. Huruf H ada tidak? Di ayat pertama, Bismillah. Ada 1 ya. Bismillahi. Hi. Ya, lafzul jalalah atau lafaz Allah. Hi. Kemudian yang kedua ada ya masih di lafzul jalalah tadi. Kemudian ayat ketiga tidak ada. Ayat keempat
Tidak ada. Ayat kelima? Tidak ada. Ayat keenam? Ada berapa? Ada satu. Ayat ketujuh? Terakhir? Satu. Alaihim. Dengan alaihim juga ada dua. Artinya lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan huruf hamzah. Jadi diingat-ingat betul-betul surat Al-Fatihah yang kita hafal, ya. Jangan sampai kita, sekali lagi, fungsinya adalah untuk jangan sampai tertukar dalam hal melafalkan sebuah huruf. Baik, kita langsung praktek saja. Dari Pak Dedi, tafadhol. Lagi, Bismillah. Baik. Baik. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Ihdina. Lagi. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, taib, barakallahu fiik. Jadi kita masih sederhana sekali ya membaca surat Fatihah ini, dalam artian maksudnya apa? Saya tidak akan bahas lebih dalam di dalam surat Al-Fatihah, karena kita akan bahas huruf-huruf yang sudah kita lewati dulu, ya. Baru nanti setelah ini udah lewati makanya saya nggak akan pindah dulu surat Al-Fatihah, karena sangat pentingnya memperbaiki di surat Al-Fatihah ini karena berpengaruh pada sholat kita. Ya, tafadhol. Berikutnya Pak Dana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ketika melafalkan huruf ra, bukan arroh. Jadi mulutnya nggak berkumpul atau maju ke depan. Rah. Ya, kita belum bahas huruf ra, tapi nggak apa-apa, sedikit kita ra. Pokoknya tekniknya jangan ketika melafalkan huruf ra dengan memonyongkan bibir. Ra. Monyongnya bibir itu di harokat ra itu hanya harokat dhammah. Ru. Ya. Selain itu tidak boleh. Ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Middin. Jadi sama ketika dal, huruf dal Pak, yang dia dalam keadaan tahdid. Di sana kan huruf dal tahdid ya. Hakikatnya adalah ada dua huruf yang sama. Dalnya itu ada dua. Pertama dal yang sukun, dan yang kedua dal yang berharokat kasrah. Jadi ketika dia melafalkan middin, jadi nggak jauh-jauh ngebukanya. Karena kalau dia bukanya terlalu jauh, middin. Karena kalau dia terlalu jauh, ini nanti akan ada udara yang keluar. Sedangkan dal itu nggak boleh nafas atau udaranya keluar. Middin. Nah, ini nggak boleh. Middin.
din. Ayo ulangi. Maliki yaumiddin. Ya, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, perhatikan na'budu. Jangan dibaca tebal ainnya. Jangan dibaca no. No. Nah, ini nggak boleh. Na. Ya, na'budu. Ulangi, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, terus. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi lagi, Pak, ayat terakhir. Ya, siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sempurnakan di huruf ainnya. Perhatikan di huruf ainnya. Karena di sana ada amta. Ini harus beda. Amta. Jangan am. Nah, ini ngambang antara mau ain apa mau hamzah. Amta. Ya, lagi. Amta. Kemudian alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ayo. Ghairil maghdubi Alaihim. Taib. Waladdallin. Taib. Catatannya buat Pak Danan. Hati-hati dengan hamzah dengan ain di ayat tersebut. Lagi, Pak, ulangi lagi. Hati-hati. An'amta, perpindahannya harus jelas. An'amta, karena di sana ada nun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan ain. Jangan sampai dibacanya nggak boleh dengung. Harus baca jelas. Jelasnya apa? Antara perpindahan nun sukun dengan ainnya ini jelas perpindahannya. Jangan an'amta. 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 Coba lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Gha, jangan khairil, tapi ghairil. Lagi, Pak. Nggak boleh ada nafas yang keluar ya. Ghairil. Ya. Tahan. Maghdubi, dialirkan bunyinya. Maghdubi. Ya. Maghdubi alaihim. Ya, panjang Pak ini. Dallin, panjangnya 6 harokat. Ya, baik, barakallahu fiik. Lanjut Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lagi Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Jangan bukan Rabbil tapi Rabbil. Rabbil alamin. Coba Rabbil.
Rabbil alamin. Terus alamin. karena di sana huruf ba ada ba-nya ada siddahnya, ada tasdidnya. Maka dipisahkan antara ba yang sukun dengan ba yang berharokat. Rabbil. Rabbil. Ya. Ya, terus. Ar-Rahman. Ra-nya juga sama, ada tahdidnya. Ar-Rah. Ar-Rah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, getarannya terlalu berlebih. Ar-Rah. 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 Ya, lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ada tahdidnya lagi, Pak. Ar-Rah. Ar-Rah. Lagi. Ar-Rahmanir Ya, terus. Rahim. Ya, terus. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya sama Pak. Iya ada dua iya kah di ayat sebentar Pak Budi. Di ayat yang kelima ada dua kata iya. Ya. Makanya iya yang sama dan iya yang pertama dengan iya yang kedua bunyinya sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ulangi Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Pak Budi, amta. Siratal ladzina Bukan an. Ghairil maghdubi bi alaihim waladhdallin. Ya, alaihim. Waladhdallin. Ya, baik. Harus banyak belajar ya, Pak. Semuanya ya. Ya. Baik. Pak Ardi, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas terakhirnya Pak, waladdallin. Ditinggikan. Dallin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada nabar namanya. Prosesnya nabar, ditinggikan ketika ada huruf yang bertasdid di sana, huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasdid ditinggikan. Kecuali mim atau nun yang bertasdid. Mana huruf madnya? Setelah huruf dot itu ada huruf alif. Nah, alif itu adalah huruf mad. Do-nya makanya panjang, bertemu dengan huruf yang bertasdid yaitu huruf lam. Maka proses perpindahannya, proses idghamnya atau masuknya itu dal, jangan dolin. Jadi kurang kentara karena kecuali dengan bacaan gunnah. Kalau gunnah dia tetap memang ini teman datar, sedangkan kalau yang tidak gunnah di sini lam ini kan tidak gunnah, tidak dibaca dengan dengung. Artinya prosesnya ada proses nada yang lebih tinggi ketika dia masuk dengan huruf lam tersebut dibanding dengan huruf do-nya.
Nah, ini tinggiin pas itu tinggiin. Dallin. Ya. Coba apa di itu aja dikata walad. walau Iya, jadi tekniknya ngambil suara tingginya hanya sebatas merapatkan lagi huruf lamnya. Ya. Huruf lam melafalkannya di ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit bagian atasnya. Nah, disitulah huruf lam. Taib. Sampai di sini dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu. Kalau memang ada yang ditanyakan silahkan. Tafadhol Pak Ardi, Pak Dedi, Pak Danan, Pak Budi, tafadhol. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.